Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi wa 'adalana min barakati amatin hidayah amin. Niat itikaf, nama itu itikafan Allah Ta'ala. Kemarin kita membahas tentang tujuan orang yang makrifat dan tujuan orang yang zuhud, ya. Ada dua tingkatan orang-orang yang mulia, orang yang beriman yang Allah dijamin surga. Yang pertama az-zahid, orang yang zuhud, orang yang hatinya oleh Allah sudah diberi rasa tidak senang dengan harta dunia, ya. Ada, ya, seperti para wali, ya, seperti Sayyidina Ali, seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, ya. Ada juga yang al-arifillah, orang yang marifat kepada Allah. Orang yang marifat kadangkala hartanya banyak tapi tidak masuk di hatinya. Hartanya ada di tangannya. Maka mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah harta dunia di tangan saya, jangan engkau jadikan harta dunia dimasuk di hati dan pikiran saya. Duitnya akeh tapi apa? Nggak pernah mikir duit, jadi pikir Allah seperti itu. Itu orang yang ma'rifat. Wal maqalatul rabi'ah asyrata, wal maqalatul rabi'ah asyrata, maqalah yang ke-14, ikuan ba'dil hukama, dari sebagian hukama, orang-orang yang bijaksana, al-hakim, hukama, ya. Atau sekarang ada istilah cerdik pandai, ya, cerdik pandai. Ayat atibail qulub, itu orang-orang yang menjadi dokter hati. Ya, tapi yang dimaksud ini bukan cerdik pandai secara akal ini, ya, tapi ini hatinya. Atibail qulub, atiba jamanya tabib. Tabib itu dokter, menjadi bahasa Indonesia tabib. Wahum utawi atibaul qulub iku al-auliya, para wali. Ini cerdik pandai hatinya, seperti itu. Bukan otaknya saja. Maka ada istilah seimbang dalam berpikir dan berzikir. Karena kalau berpikir cuma pakai akal bisa jadi akal-akalan. Ikut gini. Jebol. Nah, kalau bahasa sekarang spekulasi. Begini ya. Nah, kalau berzikir dengan hati, Allah, ya Allah, kira-kira bagaimana, seperti itu berpikir. Kalau berpikir dengan kepala, dengan akal. Man tawahama anna lahu waliyan aula min Allah qalat ma'rifatu billah. Man, siapa saja, man utai siapa saja ikut tawahama, menyangka, mengira, anna lahu, sesungguhnya bagi dia, walian, ada seorang kekasih, ada seorang wali, seorang kekasih, aula yang lebih utama, minallahi, daripada Allah, qalat, maka sedikit apa makrifatuhu, ma'rifatnya man billahi, dengan Allah. Apa makrifatuhu, ma'rifatnya man billahi, dengan Allah. Tidak paham, tidak mengenal. Wal makna utai maknane iku man, siapa saja dzanna, menyangka, annalahu, sesungguhnya bagi dia, nasiron, ada yang bisa menolong, nasiron, ada yang bisa menolong, akroba, yang lebih dekat, minallahi, daripada Allah, wa aksara, dan lebih banyak, apanya yang banyak, nusrotan,
menolong minhu daripada Allah, fa innahu maka sesungguhnya orang tersebut orang tersebut iku lam ya'rif tidak tahu, tidak mengenal Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala. Siapa yang menyangka, mengira atau meyakin bahwa ada orang yang lebih dekat dengan dia daripada Allah, yang selalu menolong dan membantu, maka orang tersebut tidak kenal Allah, tidak mengerti Allah, enggak ma'rifat Allah, bahkan tidak percaya kepada Allah. Aku pinter ya pinter-pinterku dhewe mergo aku belajar. Aku sugih dhewe mergo nyambut gawe. Nah, tidak melibatkan Allah dan mengatakan alhamdulillah saya oleh Allah diberi kesempatan belajar sehingga bisa diberi ilmu yang manfaat dan barokah ya. Alhamdulillah saya kerja keras dan Allah diberi rahmat sehingga bisa ngumpul rezeki saya ya. Alhamdulillah dulu santri pulang dari pondok tak punya apa-apa, sekarang punya truk 15. Allahumma amin. Kalau ngomong demikian berarti apa? Allah yang memberi, maka dia berarti mengenal Allah. Yakin. Tapi kalau orang tidak mengenal Allah, semuanya dengan dasar akal. Kamu kok bisa kaya raya? Oh, saya hebat memang. Nah, saya hebat saya itu. Ya, saya kerja keras siang malam gitu ya. Kemudian otak saya cerdas. Nah, ya tidak sadar kalau semua yang memberi Allah. Kenapa? Allah bisa menjadikan orang yang pintar dalam sekejap bodoh, dan Allah bisa menjadikan orang kaya dalam sekejap menjadi miskin dan hancur. Nah, maka kita pun harus belajar hakikat. Hakikatnya ini ada virus corona, entah dari mana sumbernya, hakikatnya hanya Allah yang membuat. Kalau Allah nggak mengizinkan, tidak akan terjadi. Dan yang menyembuhkan hanya Allah. Alhamdulillah di Arab Saudi sudah nggak ada lagi lockdown. Orang Arab Saudi bebas keluar ke jalan. Karena waktu lockdown ketat, yang keluar didenda. Cuma apa? Ya namanya Arab negara kaya, semua disiapin, dikasih makan di rumahnya cukup semuanya. Jadi hakikatnya virus corona ini Allah yang ngirim, hakikatnya bukan karena buatan si A si B. Nah, dan yang bisa menghilangkan dan bisa menyembuhkan ya Allah, yang bisa mengangkat ya seperti itu. Maka minta doanya para santri ya, bacaan semoga rencana Ustadz ini bimbing jamaah umroh rencana kemarin 9 Maret ya. Sampai sekarang sudah 1 Mei, Maret, April, Mei. Allah belum dipanggil ya. Semoga Allah cepat diberi jalan keluar, jamaah ini bisa segera berangkat sehingga bisa menunaikan ibadah, dan amanah saya untuk bimbing supaya bisa terlaksana seperti itu ya. Dan insya Allah ibadah haji bisa berjalan lagi ya. Bahkan umroh di bulan Ramadan ini sudah bisa, tapi ketat. Ada di video masuk Masjidil Haram ada ada filternya ya, kayak mau masuk ke bandara, di steril satu-satu seperti itu. Jadi hakikatnya demikian. Jangan merasa hebat, jangan merasa kaya raya, jangan merasa gagah kuat perkasa. Kenapa? Kalau Allah dikasih penyakit, sudah berdaya ya. Maka orang yang tidak meyakini bahwa semua dari Allah, dia berarti tidak ma'rifat, tidak mengenal Allah. Ya kita belajar, yang penting suka zikir Allah aja. Minimal habis sholat jangan tinggal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada Tuhan selain Allah ya. Kalau pas kamu sendiri malam tafakur sholat tahajud, Allah. Bayangkan ya. Allah nggak bisa kamu lihat ya. Seperti apa? Kamu juga tidak bisa melihat nafas kamu dan nyawa kamu, tapi kamu bisa melihat efek daripada nyawa, daripada roh ya. Nah, ini berarti masih hidup. Nah, berarti masih ada nyawanya.
Ya, saking lembutnya Allah mau seperti itu. Ya, Masya Allah. Belajar ilmu hakikat, belajar ilmu tauhid, ya seperti itu. Jangan semuanya pakai akal. Makanya banyak orang yang bisnis boleh ngancur gara-gara apa? Spekulasi pakai akal-akalan, ya. Utang bank 1 miliar, buka usaha, buka toko, buka toko mobil, buka toko motor. Ternyata nggak laku, bank bangkrut, jedol, nah, sudah. Kenapa? Pakai akal-akalan. Ada seperti di situ. Dulu rumah makan hebat ya, tapi terlalu mahal. Akhirnya nggak laku, akhirnya bubar. Padahal bangunnya juga habis jutaan ya. Jadi semuanya harus disenterkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat mondok berilmu karena Allah. Ya Allah, berilah saya kemudahan dalam menghafal Quran. Ya Allah, berilah saya kemudahan dalam belajar. Ya Allah, berilah saya semangat dalam ibadah. Harus selalu berdoa begitu. Ya, kalau nggak mau berdoa, nggak mau ngapal mulut aja. Itu hafalan lu lancar sombong. Wah, masa ini kabeh. Kayak sini kayak sini hebat terus. Begini tak hafal nih, semuanya hafal sak juz Maria lu. Nah. Ini sombong ya. Kalau sombong nanti Allah akan dihinakan ya. Jangan seperti itu. Kalau Allah diberi kelebihan, alhamdulillah, ngapal penak, bersyukur alhamdulillah, ngapal penak, semangat istiqomah. Ngapal gak penak, omongan gak apal-apal ya. Maka apa? Bersabar dan bersyukur. Kenapa? Berarti Allah dikasih pahala yang banyak. Gak apal-apal ya, ayatnya serupa ya seperti itu. Kul ara'aitakum in atakum ada buat au atakum mas'at agharuna in kuntum sadiqin. Kul ara'aitakum in atakum ada buat au atakum mas'at agharuna in kuntum sadiqin. Wangel ya. Masyaallah, sih gak suwakan. Nah, ini caranya kosongkan perut, ikhlaskan hati, siwakan apa? Gosok gigi yang bersih, banyak-banyak siwak. Nah, maka nanti akan dengan Qul araitakum in atakum adabun Allahi aw atakum as-sa'atu ghairu ghairu in kuntum shadiqin. Qul araitakum ya, aman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub wal yaktub bainakum katibun bil adl. Seperti itu ya. Kalau Allah enggak dimudahkan enggak bisa enggak. Semuanya kalau Allah enggak dimudahkan enggak bisa. Ya. Jadi belajar ilmu tauhid semuanya hanya karena Allah. Maka amalan-amalan itu sebenarnya apa? Supaya kita yakin dengan Allah. Kenapa harus berwirid? Minta kepada Allah, minta dijauhkan dari balak bila musibah, minta dilindungi kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah segala sesuatu tidak berbahaya. Nah, jadi harus yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman tawahama, waman siapa saja, waman utai siapa saja ikut tawahama, menduga atau menyangka annalahu sesungguhnya bagi dia aduan ada musuh ada yang lebih jahat atau lebih memusuhi, ada yang lebih memusuhi min nafsihi daripada hawa nafsunya, qallat maka sedikit apa ma'rifatuhu pengetahuan iman binafsi dengan nafsune man. Itu yakni tegese maksudnya kalau apa yo ini kita pengan yo berarti kalau yaitu
waman utai siapa itu dona menyangka annalahu sesungguhnya bagi dia aduan ada musuh akwa yang lebih kuat min nafsi daripada hawa nafsunya. Masya Allah, min nafsi daripada hawa nafsunya al ammarati yang selalu menyuruh kejahatan, al ammarati yang selalu menyuruh kejahatan, wallawamati dan selalu mencela, wallawamati dan selalu mencela. Fa innahu maka sesungguhnya man orang tersebut iku lam ya'rif tidak mengenal, tidak mengetahui nafsu pada hawa nafsunya atau pada dirinya. Ya, tadi yang maqal awal siapa yang meyakini bahwa, siapa yang menyangka bahwa ada kekasih yang lebih dekat daripada Allah, maka dia tidak mengenal Allah. Nah, yang berikutnya siapa yang menyangka bahwa dia mempunyai musuh yang lebih jahat daripada hawa nafsunya, berarti dia tidak tahu dirinya, tidak tahu hawa nafsu. Jadi siapa musuh kita yang paling jahat? Siapa? Ya hawa nafsu kita memang. Astagfirullahaladzim ya. Nafsu amar nafsu yang menyuruh berbuat tidak benar. Santi pengen melanggar terus, pengen luyu terus, nah, pengen metu wae, tidak izin ya. Itu namanya nafsu amarah, nafsu amarah. Santri ya boh, gak belum wiritan, gak jamaah telat, gak gendongo, kayak ini ya, wae ngaji sholat guyon, itu nafsu amarah. Diperintah oleh nafsunya supaya boh melakukan menentang aturan. Nah putri ya, jadi lisan, cengengesan, ya, nah, itu nafsu amarah, ya. Wallawamah dan nafsu yang suka mencela, nafsu lawam ini suka mencela dirinya. Ada sama no, apa dia, tidak mana akhirnya tidak bersyukur. Nah, maka kita harus mengenali nafsu kita, ya. Nafsu yang jahat apa? Nafsu yang jahat harus kita belajar, kita perangi. Contohnya apa? Contoh nafsu yang jahat, yang siang ya, jam 1 siang ingin minum es degan, ya Allah, astagfirullah. Nah kita mengenal nafsu ini ya. Tapi kalau nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang yang baik, seneng apa? Oh alhamdulillah, aku pokoknya setiap malam itu terawih sak juz. Nah, itu baik ya. Aku setiap malam harus sholat tahajud. Aku setiap malam harus wirid. Aku sholat sunat qobliyah. Subuh harus kemudian zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallah astagfirullah sebelum qomat. Terus itu nafsu yang baik, nafsu mutmainnah, keinginan yang baik. Kenapa? Kita manusia, kita diberi keinginan yang baik. Kalau kita menjalankan dengan baik dan ikhlas, menimbulkan pahala, menimbulkan barokah. Tapi yang nafsu amarah tadi, nafsu amarah, orang Indonesia dirubah menjadi nafsu amarah. Padahal nafsu amarah, nafsu yang suka menyuruh hal yang tidak benar. Nafsu amarah menjadi nafsu yang suka kok marah-marah seperti itu. Termasuk juga dari nafsu amarah, bahasa Indonesia itu masuk bagian dari nafsu amarah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratu bis-su'i illa ma rahima rabbi. Ya, Zulaikha ngakui ya, saya tidak membersihkan diri ya, seperti itu. Memang Zulaikha mengaku menggoda Nabi Yusuf ya. Karena bahwa nafsu itu memang banyak menyuruh berbuat jahat, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nafsu nyuruh nggak usah kosong, ya. Nyampas takon enak kayak ngopi-ngopi rokokan. Tepus. Nah, di pasar akhirnya itu orang dikuasai nafsu.
Ya. Santri yang ngono santri. Ya santri. Santri aku dhisik santri yo. Wah, tuku rokok lah tak ngerokok aku. Enggak ngerokok udah NU jarene wis tak ngerokok ana. Alasannya NU ae dikambing hitamkan ya. Engko ae wis dadi kiai, dadi ustaz ya. Soalnya kowe di bojo kiai terus ustaz rokok ya gak apa-apa jarene ya. Aja diseneni. Mas kami ini ustaz rokok terus loh. Ya. Kalau meyakini rokok itu haram ya istighfar ya tobat. Ya itu aja. Kalau meyakini rokok itu makruh sebaiknya dihindari. Ya. Nah, iya ya dulu wali-wali kiai banyak yang rokok karena lain tingkatan seperti itu ya. Ada wali di Kalimantan kalau nggak merokok apa tamunya kelihatan semua perilakunya kayak binatang-binatang ya. Maka beliau susah sehingga beliau merokok perkara makruh sehingga menutupi mata batinnya kejelekan kelakuan tamu. Itu nafsu amarah, nafsu yang selalu menyuruh untuk bisikan. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi siapa yang tidak tahu bahwa Allah itu lebih sayang, maka dia tidak mengenal Allah. Dan siapa yang tidak tahu bahwa nafsunya itu menyuruh pada berbuat jahat dan nafsu suka mencela, itulah yang berarti tidak kenal dengan dirinya, tidak kenal dengan nafsunya. Maka kita harus belajar, khususnya yang minimal yang SMA, aliyah ke atas, harus tafakur, harus merenung. Masya Allah, harus gerak, harus tua, masuk malah ini, ya Allah. Harus gerak, masuk pak, tamat kapan rapi ini. Harus tafakur, harus merenung ya seperti itu. Masya Allah. Wal maqalatul khamisata asyrata, maqalah yang ke-15. An Abi Bakar Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, fi qouli, dalam firman Allah taala, daral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liqaum badal ladzi amilu lallahu yarji'un. Daral fasadu, daral tampak wal fasadu kerusakan, fil barri di daratan wal bahri dan lautan. Ini menurut sebagian informasi Allah alam yang benar ya. Virus corona dibuat oleh ilmuwan juga. Ini zahirnya. Tampak kerusakan di langit dan di bumi gara-gara kelakuan tangan manusia. Gara-gara tangan ilmuwan yang tidak punya iman seperti itu. Qala Abu Bakrin fi tafsir dalik, Abu Bakar berkata tentang tafsirnya ayat tersebut, al-barru fil barri, utawi daratan, wa al-barru iku alisan wal bahru utawi lautan, wa al-bahru kal qalbu hati. Idza fasada maka ketika rusak apa lisan bisabi, dengan mengumpat masalah umpamane misuh. Bakat maka menangis, bakat itu bahasa Arab, artinya menangis. Baka yabki ya, bukaan. Baka karena itu fa'ilnya mu'annas maka ada anisnya bakat. Bakat maka menangis alahi atas lisan oman nufusu piro-piro jiwa ay asrosu yaitu beberapa orang min bani Adam, dari Bani Adam. Kalau ada orang yang contoh ada orang 4 ya, orang Surabaya ngomong apa ya, ngomong Jawaran matane asu ya, ngomong Surabaya itu apa, itu astagfirullahaladzim. Orang-orang jiwa-jiwa banyak yang menangis, istighfar ya, berat nggak istighfar ya. Makanya kalau orang sobodalan wiritan ya, wirawiri turut ratan ya, bahasa Inggris ya, di tempat-tempat umum, di jalan raya, di terminal, kemudian tidak diimbangi dengan ibadah ngaji zikir, berat. Kenapa?
dunia itu keras. Nyupir juga demikian ya, kalau nggak diimbangi zikir keras. Kenapa? Kadang-kadang tiba-tiba dipotong orang. Nah, kalau dipotong akhirnya terkejut, merindada, astagfirullahaladzim. Kalau biasa zikir ya astagfirullahaladzim. Kalau enggak dikejarnya, begojoan di jalan. Biasa supir bis dan supir truk. Gitu. Kalau supir truk nggak apa-apa nyangkut ya, soalnya besi semua ini kanan kiri itu ya. Supir bis ngangkut krek, pelan-pelan juta ya. Maka banyak kasus juga. Kalau sering zikir, debat sholat, insya Allah terkendali. Wa idza fasada, dan ketika rusak opal qalbu hati biriya, dengan riya, masa umpamanya ini nggak kelihatan. Waduh, ini pintu dia juara ya, lomba tahfidz 30 juz, juara 1 tingkat 1 RT. Nah, tapi 30 juz hebat ya. Akhirnya apa? Nah, merasa hebat sendiri, riya, sombong jadinya. Masalah umpamanya bakat maka menangis alaihi, atas riya tersebut sopal malaikat itu para malaikat. Malaikat nangis, astagfirullahaladzim, alangkah sayang manusia ini, dia punya amal, bakal lomba, juara 1 dia riya, akhirnya apa? Pahalanya hilang semua. Nauzubillah min. Tapi udah alasan Febri kok lomba ya, betul nonton Ustaz kalau diriak mungkin. Wah, alasan itu ya, alasannya masing-masing ya. Mau lomba dit ya, lomba 10 juz. Ustaz saya enggak berani, Ustaz saya takut kalau riak. Hidup semua saya ini. Saya nyari ikhlas, bisa ya alasannya. Ya itu apa akhirnya nanti apa? Timbulnya tidak dia apa? Akhirnya kadib. Mereka apa? Ngapusi Ustaz. Nah, kadib ya. Itu apa diam-diam tiba-tiba apa ada rasa riya, itu yang menghapus pahala. Malaikat yang nangis karena malaikat tahu pahalanya. Dicatat akeh catatane wong amale. Ya Allah gak ada ganjarane, catatan tok. Seperti orang begawe masuk kantor absen terus tapi nggak ada gajinya. Aduh kasihan. Ya karena apa? Terhapus. Ya kalau pegawai negeri bisa ngantor terus, gajinya tiap bulan 5 juta. Ngantor terus, absen terus, tapi apa? Tiap bulan cuma dapat 600. Nah, nggak dapat gaji, kenapa? Dijiko dhisik. Ya seperti itu. Jadi kalau punya amal jangan riya. Nanti apa? Hilang ganjarannya. Catatan amalnya tapi gak ada ganjaran. Alhamdulillah. Kalau orang itu berbuat jahat, lesannya misu-misu ngomong elek, maka banyak jiwa yang nangis, astagfirullahaladzim ya Allah, gitu ya. Makanya apalagi kadang kita dengar ustadz mulutnya jelek, mulutnya kotor, ya kadang-kadang ngomong cacok macam-macam ya, itu jangan diikuti. Berarti nggak paham hati sini, nggak paham keterangan ini seperti itu. Apalagi terkenal ya. Maka ya hati-hati ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dikatakan al-hikmatu hikmai fi anna lisan, sesungguhnya lisan iku wahidun siji, iku tambihun, memperingatkan lil abdi pada hamba, lil abdi maring kawula hamba ya, fi annahu dalam sesungguhnya, bahwa sesungguhnya ayam baru tidak patut, tidak pantas kalama berbicara illa fima, kecuali tentang sesuatu, illa fima kecuali tentang sesuatu. Apa ini? Ila fima yahammahu ya, hamma yuhimu. Ila fima yuhimuhu, yang dia kehendakinya, hamma yahumuhu, yang dia menghendakinya,
wa fi khairin dan dalam kebaikan. Jangan bicara kecuali yang kita niatkan dan bicara yang baik, jangan suka ngomong. Wakila dikatakan li'anna lisan, karena sesungguhnya lisan adzakir yang zikir bikul lughatin dengan semua bahasa, dengan beberapa bahasa, karena ana apa zikir lisan lil madhuri untuk yang diingat al-wahidi yang maha esa, wa huwa al-madhkurul wahid ika Allah Ta'ala wa kadzalika dan demikian juga al-qalbu utawi hati, lisan dan hati itu satu, lisan dan hati itu satu. Karena lisan itu walaupun dikir bahasa apa yang diingat tetap Allah ya. Wong Arab ngomong ya Rabbana, ya Rabbi. Wong Jawa, duh Gusti. Nah, wong Sumatera, ya Tuhan kami. Nah, gitu ya. Wong Jawa kuno, duh pangeran kang murben dumadi. Sama yang dimaksud yaitu Allah. Bikhilafi namil ain berbeda dengan seperti mata, wal udhun dan telinga, fa innahu maka sesungguhnya mata dan telinga iku ya ta'adadu berjumlah double maksudnya enek tangan karo kiwa. Kila dikatakan li anal hajata karena sesungguhnya hajat ila sam'i untuk mendengarkan wal basar dan melihat iku aksaru lebih banyak minal hajat daripada kebutuhan, daripada hajat ilal kalami pada berbicara. Di tafsir menurut Abu Bakar demikian. Tampak kerusakan di langit, di darat dan di lautan. Di darat itu di lisan, di lautan ada dia hati seperti itu. Orang kalau lisannya mengatakan kata-kata yang tidak benar, tidak baik atau kata-kata kafir, apa menyebabkan celaka. Demikian juga orang yang hatinya tidak terjaga menyebabkan celaka. Ini tadi ujub, sum'ah, riya, musyrik. Intaha wa inna masyubiha sesungguhnya diserupakan al-qalbu hati bil bahri dengan lautan li syiddati umqihi wa tisaihi karena sangat dalamnya hati wa tisaihi dan sangat luasnya hati. Hati itu bagaikan lautan ya. Kenapa ini diserupakan namanya bab tasbih, bab penyerupaan. Hati diserupakan lautan. Kenapa? Hati ini sangat dalam dan sangat luas seperti lautan. Tetapi apa? Lain lagi ya, dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati. Siapa yang mengerti? Yang menyimpan cinta. Maka hati disamakan dengan lautan ya, seperti itu. Cuma dalamnya lautan masih bisa diselami, dalamnya hatimu nggak ada yang tahu. Masya Allah. Serahkan semua kepada Allah ya. Nah, wis tamat sudah ya, Anwar ngomong karo Ustaz. Nah, menang-menang malah ilmu ini kamu bagus. Ya. Enggak oleh cewekan, enggak oleh pacaran, enggak usah ya. Wis ditenono, enggak barokah. Saya tahu santri yang cewekan pacaran saya tahu. Enggak kerasa di pondok. Bolong pengen mulai ae, soalnya di omah dolanan HP. Nah, saya tahu. Ya, enggak usah ngaji yang sungguh-sungguh. Ngaji yang benar kalau sudah waktunya dengan cinta yang suci yang islami yang benar ya.
Gara-gara apa? Gara-gara hati. Dalamnya lautan bisa diselangi, dalamnya hati yang ngerti ya. Padahal apa? Hati diserupakan dengan lautan karena sama-sama dalam. Hati diserupakan dengan lautan sama-sama luas. Contohnya apa? Contoh hati yang luas. Hatinya Gus Dur waktu itu. Gus Dur disuruh berhenti jadi presiden ya. Disuruh mundur. Nah, mundurnya nanti maju dituntun. Ya, Gus Dur mundur. Mundurnya dia maju dituntun karena apa? Memang enggak kelihatan ya. Padahal dari Jawa Timur, Jawa Tengah sudah siap PBM, pasukan berani mati. Sakti KB, panang KB. Siap ya, siap untuk memerahkan Jakarta, menjadikan Jakarta sebagai lautan darah. Tetapi apa? Gus Dur hatinya luas. Wis ora apa-apa, wis tak mulai wae. Nah, wis apa enggak ada jabatan yang harus diperjuangkan, makin enggak ada. Kan rakyat bisa juga rai wae. Tambah apa? Keluar dari istana pakai celana kolor enggak. Supaya orang tahu bahwa dia bukan presiden lagi. Padahal kalau Gus Dur ngomong serang, selesai banjir dalam Jakarta. Saya tahu waktu itu persis ya, karena apa? Sudah di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah khususnya ya, Jawa Barat sedikit mungkin ya, itu sudah siap pasukan berani mati membela Gus Dur. Orang sakti semua karena baru suruh sama kiai ditembak dibacok gak mempan, sudah siap palang semua. Ya. Tapi apa? Hatinya Gus Dur yang sak luas. Nah, beliau usah ya, mulai. Nah, ya. Santri ya melok Gus Dur, Gus Dur kok mulai ya mulai yo. Enggak boleh ngeyel. Oh, enggak bisa Gus. Saya sudah siap, sudah ngayal enggak bisa. Malah dari santri gitu melok karo kiai. Ya. Nah. Itu apa dikatakan hati itu luas. Enggak ada kalau sejarah ya. Maka hatinya para ulama, para aulia itu apa? Luas bagaikan lautan. Nah, sampai apa saking luasnya hati, ada seorang wali ya, di Kalimantan itu apa? Tamunya rena-rena, nyuwun sewu ya, mohon maaf. Tamunya kadang-kadang lonte. Ngerti gak ya lonte? Kewan sing itu bengi-bengi ya lho. Nah, metune bengi tok kuwi ulang, kawan turu. Nah, Mbak Yai saya minta doanya. Doa apa? Supaya laris. Didoakan. Kenapa? Saking luasnya hatinya. Didoakan akan bosok lari gak ngatasi bahaya itu tobat. Nah, akhirnya tobat dari santri. Ya, iki sing aliyah paham, sing sanadnya enggak paham. Lonte lho ya. Sore-sore lonte itu ireng-ireng mang-mang lah itu binatang malam, keluarnya pas malam. Kenapa? Saking luasnya hatinya gitu loh ya. Maka santri itu melok kiai, itu ulama, jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Hatinya yang luas. Maka daunnya Mbak Yai Musta'in Romli ya, gurunya Bapak, kalau dibenci orang, dirasani orang, tidak pernah marah. Mbak Yai, jangan kemarin dirasani kali si A, dirasani ya sebenarnya sesuk undangan gue ini dibelani pitik loh, enak tambang seperti itu. Kalau dicaci orang, Mbak Yai jangan katanya begini begitu. Jawabannya gampang, lek iya masuk enggak masuk iya. Nah, enggak pernah marah karena hatinya luas. Maka saya ngambil ilmu dari beliau, ayo belajar bareng-bareng hatinya yang nyegoro ya, jalan Jawa hati ini nyegoro, yang lapang. Bahasa Indonesia lapang dada ya. Jangan mudah marah. Nah, makanya hati diserupakan dengan lautan karena apa? Hati ini apa? Dalam sekali dan lapang sekali, tergantung penafsirannya ya. Masing-masing seperti itu. Intaha wal maqalatu sajdatul sulta wallahu a'lam. Rabbi fa'alna bi barakatihi wa amin.
silakan. Terus banget.